Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Marilah sebelum kita mengakhiri aktivitas di hari ini, kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16, demikian bunyi firman. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Umat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu bacaan kita tadi sesuatu hal yang sering kita dengar, bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Kita adalah garam yang memiliki tugas untuk memberi rasa di tengah kehidupan dunia ini. Memberi rasa dengan apa? Dengan melakukan firman Tuhan, mengingatkan umat, dan senantiasa berpegang pada jalan hidup yang Tuhan kehendaki. Tidak hanya kita memberi rasa, tetapi juga kita dituntut oleh Tuhan untuk menjadi terang. Dengan tegas dalam Matius 5 tadi di dalam ayat 15 dikatakan, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Artinya bahwa tugas kita memancarkan terang Kristus bukan di tempat yang tersembunyi, melainkan di tempat yang terlihat. Hal itulah yang membuat kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan harus melakukan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena kita adalah garam dan terang dunia. Kitalah umat yang telah dipercayakan oleh Tuhan untuk memberi rasa pada dunia dan juga menunjukkan dunia kepada terang yang sejati, yaitu Tuhan. Dan terang itu harus bercahaya, sebab Tuhan memerintahkan dengan tegas di ayat 16. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Artinya, kita sebagai umat harus menjadi berkat. Dan indikator kita menjadi berkat di dalam hidup sehari-hari adalah, indikatornya ialah ketika kita mampu memancarkan terang yang berasal dari Tuhan. Terang yang mendorong orang-orang di sekitar kita untuk boleh yakin dan percaya, serta mengenal Kristus yang telah menganugerahkan keselamatan itu untuk diri kita dan juga kepada dunia ini. Marilah kita merenungkan, Bapak Ibu, sudahkah dalam hidup kita sehari-hari kita memancarkan terang Kristus lewat tindakan kita, ucapan kita, pikiran dan perbuatan kita? Dan apakah kita bersedia untuk mengubah perilaku kita yang tadinya tidak memancarkan terang Kristus, mengubahnya dengan perilaku yang memancarkan terang Kristus, dengan mengasihi sesama, mengenakan pikiran-pikiran Kristus, mengucapkan perkataan-perkataan baik, dan senantiasa berpegang pada firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Marilah kita berdoa. Tuhan, biarlah melalui firman hari ini kami diingatkan untuk memancarkan terang-Mu ya Bapa. Benar-benar menjadi umat yang memberi rasa pada dunia dan juga membawa orang-orang di sekitar kami kepada terang yang berasal daripada-Mu saja. Memuliakan nama-Mu ya Bapa. Pakai kami, mampukan kami. Dan dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mengingatkan bahwa ibadah minggu seperti biasa, hari Minggu kita akan kembali beribadah pada pukul 7 dan pukul 9 untuk kebaktian umum, dan juga sekolah minggu online kelas Daniel sampai dengan Esther pada pukul 8, kelas sekolah minggu onsite Daud sampai dengan Immanuel, serta ibadah remaja pada pukul 9. Biarlah kita boleh semakin semangat beribadah dan juga kita boleh semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Juga mengingatkan untuk lomba lansia, pekan keluarga, lomba foto,
Bagi para lansia dipersilakan untuk mengirimkan foto 3 generasi. Ketentuan-ketentuannya sudah tercantum di dalam post yang ada di grup WA maupun di dalam media sosial GKI Cicurug. Dan juga pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 GKI Cicurug akan mengadakan pekan keluarga. Marilah kita semua berpartisipasi di dalam lomba-lomba yang telah disuarakan dan yang telah disiapkan. Juga mengingatkan bagi para orang tua calon baptis, pada besok ada pembinaan sesi pertama tentang mendidik anak tanpa drama, akan dimulai pada pukul 10 pagi sampai pukul sampai pukul 12 siang. Bagi Bapak Ibu yang kesulitan internet dapat mengakses atau mengikuti kegiatan tersebut di gereja. Juga sesi kedua akan dimulai pada jam 5 sore secara online. Sama bagi Bapak Ibu yang kesulitan akses internet bisa menggunakan jaringan internet yang ada di gereja. Kiranya ini semua menjadi pemberitahuan bagi kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.